Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya pada mata kuliah Matematika Diskrit. Kali ini kita memasuki pertemuan ketiga ya teman-teman. Pada pertemuan kedua kemarin kita live session lewat Zoom. Itu kita bahas tentang logika, tapi masih awal-awal seputar apa sih logika itu gitu ya. Logika itu pelajaran tentang bernalar, reasoning gitu ya. Terus ada beberapa istilah dalam logika yang perlu kalian ketahui seperti misalnya proposisi, yaitu proposisi itu merupakan pernyataan yang bernilai benar atau salah, tetapi tidak keduanya. Terus ada juga kalau sudah tahu proposisi ini kita kombinasikan bisa dengan konjungsi alias dan, disjungsi alias atau juga bisa dikombinasikan dengan negasi. Negasi itu sebaliknya. Terus kemarin habis itu kita juga belajar tentang tabel kebenaran kalau konjungsi itu dia lebih dominan ke false, kalau disjungsi atau dia lebih dominan ke true, kalau negasi ya tinggal dibalik aja, kalau true false, kalau false ya true gitu ya. Terus kemarin kita terakhir ada juga yang harus kalian tahu itu ada 10 hukum-hukum logika ya. Nah, 10 hukum logika ini nanti kita gunakan untuk membuktikan apakah dua buah proposisi majemuk itu dikatakan ekivalen atau tidak. Nah, kalau misalkan kita punya dua buah proposisi majemuk. Nah, kita mau buktikan nih kira-kira ekivalen atau tidak. Nah, kita bisa gunakan 10 hukum itu, tidak boleh di luarnya. Kalau di luarnya berarti proses alurnya itu bisa dikatakan sebagai prosesnya yang tidak valid ya. Jadi harus menggunakan 10. Jadi mulai dari hukum identitas dan lain-lain itu sampai yang terakhir adalah hukum De Morgan. Nah, terakhir kita kemarin sudah mencoba contoh soal mengenai pembuktian yang absorpsi ya, kok bisa jadi P dan P atau Q itu bisa sama dengan atau ekivalen dengan P. Kemarin ada beberapa proses di situ yang kita gunakan menggunakan hukum-hukum logika. Nah, biar lebih paham lagi, sudah dicoba belum yang untuk yang absorpsi yang poin kedua itu? Sudah dicoba? Coba kita cek ya. Saya share screen dulu. Oke. Nah, sudah kelihatan ya teman-teman? Oke. Nah, kemarin terakhir ini kita terakhir bahas ini, saya select dulu. Oke, kita terakhir membuktikan bahwa ini P dan P atau Q itu ekivalen dengan P. Nah, bagaimana dengan hukum penyerapan yang satunya, yaitu P atau P dan Q itu juga sama dengan P, ekivalen dengan P, seperti apa? P atau saya pakai anot dulu. Oke, biar jadi P, sebentar. Enaknya warna ini aja, lebih tebal aja biar kelihatan. Oke, jadi kita mau membuktikan apakah benar P kalau sebentar, apakah P atau mana notnya ini? P atau P dan Q. Nah, itu apakah kita membuktikan bahwa apakah ini nanti ekivalen hasilnya dengan P. Yang mana sih Bu? Yang ini loh. Bentar. Yang ini loh mau kita buktikan yang satunya. Yang ini loh teman-teman. Nah, yang ini. Tadi kan kalian membuktikan bahwa yang ini toh. Sekarang kita membuktikan bahwa P atau P dan Q itu juga ekivalen dengan P. Oke, kita bisa menggunakan yang mana? Nah, sebenarnya di sini kalau yang di sebelumnya itu P itu bisa kita rubah menjadi
P ini kita bisa rubah menjadi P atau false. Karena P atau false itu juga sama dengan P. Jadi ini kita pakai hukum, kita pakai hukum identitas. Ya. Nah, kenapa kok pakai atau P dan true kan juga bisa? Boleh, bisa. Tetapi kalau ini nanti dan, ini atau, itu kita tidak bisa merampatkan, teman-teman. Kita tidak bisa menggunakan hukum distributif. Karena nanti kita akan mandek. Nah, habis itu kita pakai apa? Itu akan terjadi bulatnisasi ya nanti. Ya, oke, coba yang ini ya. Kita coba. Berarti P, nah ini ya. Yang P ini kita turunkan jadi Jadi P dan true. Nah, jadi P dan true ini sama dengan ini. Nah, yang lain tetap turun juga. Atau ini enggak ada perubahan ya. Kita tulis lagi aja P dan Q. Ini kita pakai hukum identitas. Tulisannya jelek ya teman-teman, nggak apa-apa ya. Oke, ini identitas. Nah, di situ ini ada P dan, ini ada P dan. Boleh deh dikeluarkan. Kita punya P dan yang belum keluar apa? Sisanya adalah true atau ini ya, atau Q. Nah, ini namanya hukum distributif. Distributif. Oke, terus habis itu kemana ya? Nah, habis itu kita tahu bahwa true atau Q, ya, ini P. True atau Q itu jadi apa? Atau kita lihat contoh sebelumnya. Bentar. Nah, yang ini ketika, ini kan tadi punya kita true. Kalau ini false dan Q itu hasilnya adalah false. Itu adalah hukum nol, teman-teman. Hukum nol yang mana sih, Bu? Yang ini loh, dominasi. Jadi kalau P atau true, hasilnya punya kita adalah true. Nah, jadi sesuatu atau true hasilnya adalah true. Ntar anotnya mana kok hilang? Apa? Cepetan apa? Enggak tahu, di dalam itu. Di dalam kreseknya itu. Di dalam mapnya. Maaf ya teman-teman, ada gangguan sedikit ya, ada anak saya ya. Oke, nah terus berarti ini true atau Q, hukum nol atau hukum dominasi ya. Itu berarti ini hasilnya true atau Q, itu hasilnya adalah true. Nah, ini turun, P-nya turun seperti biasa. Nah, terakhir itu hukum identitas, kalau kita punya P dan true, nah, itu hasilnya apa? Kalau identitas P dan true itu hasilnya adalah P, tetap P teman-teman. Maka terbukti bahwa ini ternyata ekivalen dengan P. Gitu loh caranya. Jadi dari sini ke sini ini kita pakai hukum identitas lagi. Nah, identitas. Nah, begitu teman-teman. Nanti kita kasih latihan soal lagi buat dicoba di rumah ya biar lebih paham ya. Oke. Nah, kita hapus dulu ini aja. Oke. Sorry. Nah, kita ini soal latihan. Ini mah gampang, nggak usah dikerjakan ya. Oke. Nah, kita ke materi baru nih, teman-teman. Kalau tadi di depan kita untuk kombinasi proposisi hanya 3 ya, ada 3 ya. Ada disjungsi, ada konjungsi, ada negasi. Di situ, Kak. Di dalam map. Di dalam map, Kak. Dikeluarkan semua toh.
Mapnya dikeluarkan, ditarik toh. Nah, jadi kita masuk ke disjungsi eksklusif ya. Ada enggak? Berarti di rumah, ketinggalan di rumah. Astagfirullah, Kak, Ibu lagi ya iki loh, lagi merekam. Oke, maaf ya teman-teman, tadi ada gangguan dulu sedikit. Oke, kita lanjutkan ke disjungsi eksklusif. Jadi kalau sebelumnya, pertemuan di sebelumnya kita hanya punya konjungsi, disjungsi, ada negasi. Sekarang ada lagi namanya disjungsi eksklusif. Bedanya apa, Bu? Bedanya adalah kalau inklusif ada atau itu merupakan ada inclusive or, ada exclusive or. Nah, kalau yang tadi, yang di pertemuan sebelumnya, itu kita sebut dengan or yang inklusif. Ataunya yang seperti apa? Ataunya berarti P atau Q, atau keduanya. Jadi boleh P atau Q, boleh dua-duanya. Jadi misalkan, contoh, tenaga IT yang dibutuhkan menguasai bahasa C++ atau Java. Nah, ini boleh yang dia yang melamar itu boleh boleh orang yang menguasai bahasa C++ saja atau yang hanya menguasai Java saja atau bisa juga boleh yang daftar itu yang menguasai dua-duanya. C++ boleh dan juga punya paham tentang Java boleh. Nah, ini boleh. Coba bedakan sama yang ini. Kalau yang eksklusif or itu, ataunya yang seperti apa? Ataunya itu adalah P atau Q, tetapi bukan keduanya. Contoh, ia dihukum 5 tahun atau denda 10 juta. Nah, berarti ia boleh dihukum 5 tahun saja atau tidak dihukum 5 tahun tapi cuma denda saja 10 juta. Tapi bukan kedua-duanya toh. Masa ia sudah dihukum 5 tahun saya bayar lagi. Nah, itu namanya gitu. Bedanya di situ. Kalau eksklusif or itu P atau Q tetapi bukan keduanya. Jadi, untuk tabel kebenarannya kalau disjungsi eksklusif seperti apa? Seperti ini, teman-teman. Kalau di disjungsi biasa, dia bernilai true ketika salah satu ada true-nya. Dia lebih dominan ke true. Ingat, kalau disjungsi eksklusif, dia hanya bernilai true ketika eh, ketika tidak sama ininya, misalkan true false true, false true true. Tapi kalau dua-duanya true atau dua-duanya false, itu nilainya false, teman-teman. Karena bolehnya itu adalah hanya salah satu saja. Yang nggak boleh kalau true dua-duanya juga nggak boleh. Tidak dua-duanya juga nggak boleh, sama-sama false. Yang boleh yang mana yang bernilai true? Yang ketika salah satu dia penuhi. Nah, bedanya tadi sama yang disjungsi yang di depan, yang pertemuan sebelumnya, kalau true-true kan seharusnya true ya. Kalau di disjungsi eksklusif alias XOR, itu nilainya justru false. Yang lainnya sama. Begitu. Ya, silakan yang mau bertanya nanti bisa dituliskan di komentar ya. Oke. Nah, kita naik lagi nih, ada beberapa istilah yang lain yang perlu kalian ketahui dalam logika ini. Ada yang namanya proposisi bersyarat. Nah, ini ada kondisional atau implikasi namanya teman-teman. Sudah pernah dengar pasti di SMA ya. Bentuk prosesnya seperti apa? Yang seperti jika P maka Q, if P dan Q. Nah, untuk notasinya seperti ini, ada tanda panah arah ke sana. Ini masih jika P maka Q. Jadi ini masih satu arah. Jadi ada jika P dan sebab ada akibatnya. Oke. Nah, proposisi P ini, yang ini biasanya kita sebut dengan hipotesis, antecedent, atau juga dengan premis atau kondisi. Nah, Q-nya ini kita sebut dengan konklusi atau kesimpulannya atau konsekuennya. Nah, jadi ini adalah hipotesisnya atau premisnya atau kondisinya. Ini adalah konklusinya, kesimpulannya. Jadi jika P maka Q, bacanya gitu ya. Oke.
Contoh, misalkan jika saya lulus ujian, maka saya mendapat hadiah dari ayah. Jika P, maka Q. Jika suhu mencapai 80 derajat, maka alarm akan berbunyi. Ini premisnya, ini konklusinya. Jika Anda tidak mendaftar ulang, maka Anda dianggap mengundurkan diri. Jika negasi P, maka Q. Akan seperti itu. Ya, oke, kita lanjutkan. Ini yang cara lain mengekspresikan P maka Q, ini jika P maka Q, ini yang standar, dan yang lain-lainnya juga bisa. Ngomongnya juga bisa seperti ini, bisa ini juga. Ini cuma cara penyampaiannya, mengekspresikannya aja. Nggak masalah, tapi kita lebih sering menggunakan jika P maka Q. Oke, nah ini beberapa contoh yang lain, saya kira bisa dibaca sendiri. Ini contohnya masih banyak sekali. Oke, nah ini contoh yang lain juga. Nah, ini hanya penjelasan pembacaannya aja. Saya pikir tidak terlalu susah ya. Ini cuma pembacaan aja. Oke, nah kita langsung ke tabelnya saja. Oke, kalau kita lihat dari tabelnya di sini, ini dia hanya bernilai true ketika true sama true, true, true false, 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 true, true, false, false, true. Ya, jadi sesuatu yang benar, ya, sesuatu yang benar dibenarkan benar, sesuatu benar disalahkan seperti ini. Nah, kok bisa gitu, Bu? Gimana cara mengingatnya, Bu? Nah, coba saya matikan dulu. Nah, contohnya gini. Maksudnya biar lebih pahamnya gitu ya. Oke. Jika nilai ujian akhir Anda 80 atau lebih, maka Anda mendapatkan nilai A untuk kuliah ini. Kira-kira menurut kalian dosennya ini berbohong atau mengatakan suatu kebenaran? Nah, kasus yang pertama yang mana? True, true. Ya, kok bisa true hasilnya? Jika nilai ujian akhir Anda di atas 80 dan Anda ternyata dapat A nilainya, benar. Benar nggak? Benar, jadi kesimpulannya adalah true. Nah, kasus yang kedua, jika true, false. Kalian nilainya 80, di atas 80, tapi kok nggak dapat A? Bohong berarti. Harusnya kan dapat atau ya berarti ini adalah true, false, false. Kasus yang ketiga, false, true. Nilai ujian Anda di bawah 80 dan Anda mendapat nilai A. Loh, kok di bawah 80 dapat A? Ya, ini benar, kenapa? Bisa jadi dosennya melihat dari kemampuan yang lain, bisa jadi misalkan. Nah, mungkin ia melihat di kemampuan Anda secara rata-rata bagus, sehingga ia tidak ragu memberikan nilai A. Mungkin bisa dilihat dari attitude-nya kalian, atau dari penilaian presentasi misalkan, atau yang lainnya, gitu bisa jadi. Jadi nilainya kalau false, true, itu hasilnya adalah true. Nah, kalau false nilai Anda di bawah 80, teman-teman, Anda juga nggak dapat A. Nah, itu pasti benar. Ya, begitu cara mengingatnya. Jadi, dia bernilai salah ketika true false. Selebihnya adalah true. True false ya, bukan false true ya, diingat ya. True false hasilnya false, selebihnya true. Oke, ini adalah tabel kebenaran implikasi. Nah, oke. Nah, coba ini kita bisa lihat ada contoh tunjukkan bahwa jika P maka Q itu ekuivalen secara logika dengan negasi P atau Q. Nah, cara untuk melihat apakah dua buah proposisi majemuk itu dikatakan ekuivalen atau tidak, itu bisa dengan dua cara, teman-teman. Bisa dengan menggunakan hukum-hukum logika, bisa juga melihat dari tabel kebenarannya. Yang pertemuan kemarin ya, dengan tabel kebenarannya, kalau tabel kebenarannya sesuai, berarti dia ekuivalen. Nah, coba kita cek apakah benar enggak. Jika P maka Q itu ekuivalen dengan list P atau Q. Jadi kita butuh dua proposisi, ada P, ada Q. Kita butuh negasi P, jadi kita buat dulu negasi P-nya. Terus kita butuh jika P maka Q, kita buat sesuai yang tabel kebenarannya, dia hanya bernilai false ketika true false. Ini, terus negasi P atau Q, kita belum punya, buat aja negasi P atau Q. Ingat, disjungsi dia lebih dominan ke true. False true pasti true, false false pasti false, true true, true, true false, true. Nah, kita lihat bahwa ternyata ini, bentar, mana?
ini ekivalen dengan ini, sesuai ya tabel kebenarannya. Jadi bisa dibuktikan bahwa ini ekivalen dengan ini. Nah, untuk kedepannya kalian bisa merubah jika P maka Q ini bisa kalian rubah menjadi negasi P atau Q. Kok bisa, Bu? Boleh, karena ini sudah terbukti bahwa merupakan dua proposisi majemuk yang ekivalen. Nah, terus suruh nyari negasi dari jika P maka Q gimana? Ya, tinggal dinegasikan P jika P maka Q. Ini dulu kita rubah menjadi seperti ini ya. Negasi P atau Q dinegasikan. Ingat De Morgan bahwa kalau kita punya sesuatu seperti ini kita negasikan berarti negasi P berubah jadi negasinya, negasi P atau jadi dan ya. Yang Q jadi negasi Q. Negasi P ini adalah double negasi. Jika kita punya negasi P, dinegasikan lagi berubah menjadi P, ya dannya tetap dan, yang ini negasi Q. Jadi hasilnya negasi dari jika P maka Q itu adalah P dan negasi Q. Nah, begitu. Ya. Oke. Terus kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Nah, ini contoh-contoh yang lain. Terus saya pikir ini nggak terlalu itu sih, yang nggak terlalu penting juga. Ini contoh-contoh bisa dilihat. Nah, kita ke yang lain. Ada proposisi bersyarat itu ada jenis-jenisnya. Jadi implikasi itu ada jenis-jenisnya, teman-teman. Ada converse, ada inverse, ada kontraposisi. Kalau converse itu dibalik. Jadi yang awalnya jika P maka Q berubah jadi jika Q maka P. Kalau inverse berarti P sama Q-nya tetap, tapi proposisinya jadi negasinya. Jadi yang awalnya jika P maka Q berubah jika negasi P maka negasi Q. Kalau kontraposisi, selain proposisinya dipindah tempat, dikasih negasi juga. Jadi berubah jadi negasi P, jika negasi Q maka negasi P. Kalau kita gambarkan ininya, tabel kebenarannya tinggal ngikuti yang sebelumnya aja. Kita pokoknya sudah tahu jika P maka Q kan bentuknya seperti ini. Jadi dia bernilai false ketika true false ya. Kalau Q sama P berarti berangkatnya dari sini ke sini teman-teman. Jadi yang nilai false pasti true sama false, yang ini baris ketiga. Kalau inverse berarti berangkatnya dari negasi P ke negasi Q. Mana yang true false? Ini berarti yang ini false ya. Terus kalau kontraposisi berarti berangkatnya dari negasi P ke negasi Q. Jadi mana yang true false? Nah, ini baris kedua. Nah, gitu. Ya, teman cukup aja, cukup tahu yang tabel kebenaran untuk implikasi aja. Oke, ini contoh-contohnya yang ketika diterapkan dalam bentuk kata-kata ya, dalam bentuk kalimat ini juga. Nah, itu. Nah, kita lanjut aja ke biimplikasi. Kalau implikasi hanya satu arah, teman-teman. Kalau biimplikasi itu dua arah. Artinya, panahnya seperti ini, ada dua arah tandanya untuk notasinya. Ini cara bacanya gimana? Cara bacanya adalah P jika dan hanya jika Q. P if double if, IFF kalau dalam bahasa Inggrisnya. If and only if Q. Nah, tabel kebenarannya gimana? Tabel kebenaran berarti kan jika dan hanya jika Q. Dia hanya bernilai true ketika dua-duanya true atau dua-duanya false. Ya, gini. Nah, sebenarnya biimplikasi itu adalah ekivalen dengan jika P maka Q dan jika Q maka P. Jadi berlaku dua arah, ke sana sama ke sana. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk tabel kebenarannya. Bisa lihat ternyata memang benar bahwa ini ekivalen dengan ini. Hasilnya sesuai ini sama ini. Ya, oke. Kita lanjut aja. Ini cuma hanya pemakaian aja, ini baca-bacanya aja. Jadi ketika kita punya, ada teorema ini, bahwa ketika kita punya proposisi majemuk, dan sudah terbukti ekivalen, misalkan ternyata kita punya dua proposisi majemuk, terus ternyata ekivalen. Nah, ketika dua proposisi majemuk ini kita bikondisionalkan atau kita biimplikasikan, maka hasilnya tautologi. Masih ingat belum? Masih ingat nggak? Tautologi itu apa? Tautologi itu adalah ketika hasil nilai tabel kebenarannya semuanya bernilai true. Ya, dilihat lagi di slide sebelumnya. Nah,
Kita yang terakhir, kita punya argumen nih. Argumen itu apa sih? Nah, argumen itu adalah suatu deret proposisi yang dituliskan seperti ini. Ada P1, P2, Pn, terus nanti ada titik 3 seperti ini, ada Q. Di mana yang P1 sampai Pn ini nanti kita sebut dengan hipotesis atau premisnya, dan Q ini adalah konklusinya. Sama kayak tadi implikasi, ada P, jika P maka Q. Cuma di sini bedanya adalah kalau yang argumen ada beberapa proposisi, teman-teman. Boleh 1, boleh 2, dan seterusnya. Jadi ada sebanyak N proposisi yang kita sebut dengan hipotesis. Ini adalah konklusinya. Nah, kita mainnya kalau argumen bukan true sama false, tapi valid atau invalid, teman-teman. Sahih atau palsu. Valid atau invalid, valid atau tidak valid. Bukan bermain true false lagi. Ya, seperti apa sih Ibu contoh? Ini cuma definisi aja, kita lewati aja contoh biar lebih paham. Bagaimana sih kita mau membuktikan bahwa argumen itu valid atau enggak? Nah, Pak, kita cek ya. Contoh, jika air laut surut setelah gempa di laut, maka tsunami datang. Nah, ini sesuai. Tsunami datang ini menakutkan ya. Rumornya kok katanya di Pulau Jawa nanti kita akan ada tsunami ya. Berdoa saja semoga tidak kejadian beneran. Semoga kita semua aman ya. Oke, kembali lagi ke sini. Jika air laut surut setelah gempa di laut, maka tsunami datang. Ini adalah statement pertama, hipotesis pertama. Air laut surut setelah gempa di laut. Ini hipotesis kedua. Karena itu, nah ini namanya kesimpulan. Tsunami datang. Buktikan bahwa pernyataan ini, argumen ini adalah sahih. Coba kita, untuk mempermudahnya, kita buat dulu dalam bentuk notasi, biar enak. Nah, air laut surut setelah gempa di laut, maka tsunami datang. Ini dulu, air laut surut setelah gempa di laut, misalkan kita kasih P. Boleh. A boleh, silakan. P. Terus ada kata-kata yang lain, tsunami datang. Ini berarti kita kasih Q. Sehingga kalau kita sudah definisikan dalam bentuk P atau Q seperti ini, argumen ini bisa kita sederhanakan dalam bentuk jika P maka Q. Jika P maka Q. Ya, ini adalah hipotesis pertama. Nah, hipotesis kedua adalah air laut setelah gempa di laut. Ini apa? Ini adalah P. P, tulis P. Dikasih jeda. Oleh karena itu, tsunami datang. Tsunami datang itu adalah Q. Kita kasih Q. Nah, sekarang kita punya bentuk seperti ini. Jadi kita punya dua hipotesis ya, teman-teman. Dan ini adalah konklusinya. Bagaimana cara ngeceknya ini? Apakah argumen ini benar atau tidak? Ada dua cara. Cara yang pertama adalah seperti ini. Kita buat dulu tabel kebenarannya. Ya, kita buat ada berapa tadi, ada jika P maka Q, ada Q, ada P, ya kan ya. Nah, kita buat dulu tabel kebenarannya, berarti ada PQ, berarti ada 4 baris, true. Nah, kita buat tabel kebenarannya seperti biasa, true, false, true, false, true. Nah, ngeceknya gimana? Ngeceknya adalah kita lihat tadi hipotesisnya yang mana? Hipotesisnya adalah yang jika P maka Q sama P. Nah, jika P maka Q berarti, saya pakai not aja biar lebih paham. Oke. Jadi hipotesisnya adalah yang ini, jika P maka Q, ya. Terus apalagi tadi? Apalagi? Nah, terus ada lagi P sama P. Jadi ada P. Nah, dilihat mana yang hipotesisnya bernilai true. True ini. Yang lain ada semua, ini true, ini false, true. Gak usah dicoret aja, gak usah diperhatikan. True, false, gak usah diperhatikan. True, false, gak usah diperhatikan. Hanya satu. Nah, berarti ini true. Nah, kesimpulannya kan kita tadi. Kesimpulannya juga harus true. Nah, kalau seperti ini berarti sahih alias valid. Kalau misalkan ternyata ada true,
true, tapi ada 2 baris, misalkan yang true-true ya, misal true-true, ternyata di sini false. Berarti meskipun yang satu ini true, satunya false, itu berarti sudah tidak sahih. Jadi harus semua yang ada true-true-nya, yang hipotesisnya true-true, kesimpulannya juga harus true. Nah, gitu. Cara yang kedua boleh seperti ini. Cara yang kedua adalah kalian antara hipotesisnya alias premisnya itu kombinasikan dalam bentuk dan diimplikasikan ke konklusinya, ke Q-nya. Jadi kita buat seperti ini. Jadi kita bentuk tabel kebenaran dari ini. Jadi kita butuh jika P maka Q, terus kita juga butuh ini didankan sama ini, ya. Terus habis itu kalau sudah ketemu ini, kalian implikasikan ke Q-nya. Ini, ketemu true. Kalau hasilnya tautologi alias nilainya true semua, berarti itu sahih. Jadi ada 2 cara, saya review lagi. Cara yang pertama adalah dilihat dulu yang mana premisnya, dilihat premis, misalnya ada 3 premis, berarti 3-3-nya harus yang true, kesimpulannya juga harus true. Ya, atau cara yang kedua adalah bisa antar premis itu kalian kombinasikan dalam bentuk dan, habis itu diimplikasikan ke konklusinya. Dilihat hasilnya tautologi atau enggak. Kalau tautologi alias benar semua, maka itu berarti valid. Nah, begitu. Nah, coba contoh 2 ya, biar lebih paham lagi. Contoh 2, kita lihat. Ini sepertinya mirip gitu ya, tapi sebenarnya enggak. Gitu ya. Oke, jika air laut surut setelah gempa di laut, maka tsunami datang. Nah, terus premis yang kedua, tsunami datang. Kesimpulannya, air laut surut setelah gempa di laut. Tadi sudah kita deskripsikan bahwa air laut surut setelah gempa di laut itu kita sebut dengan P, tsunami datang itu Q. Berarti argumen ini kalau kita bentuk seperti ini, menjadi jika air laut surut setelah gempa di laut, berarti jika P, maka Q. Ini adalah premis, hipotesis pertama. Hipotesis yang kedua adalah tsunami datang. Tsunami datang berarti adalah Q. Kesimpulannya, P ini kebalikan yang tadi ya. Kalau premisnya tadi yang pertama, di contoh pertama, ini sama P. Kesimpulannya yang Q. Kita cek, valid nggak sih sebenarnya ini? Kita cek. Cara yang pertama, kita buat dulu tabel kebenarannya. Berarti, anak-anaknya. Berarti, mana yang premis? Premisnya adalah ini sama Q. Kita cek mana yang true. Oh, ini ada true. Oke. Ini false. Enggak. Buang aja. Oh, ini ada juga true. Kita tarik aja. Buat aja. Kita perhatikan aja. Ada ini true sama false. Enggak usah dilihat. Usah aja. Ya, ada 2 nih teman-teman yang ternyata yang di hipotesisnya true. Ini baris pertama sama baris ketiga. Nah, pertanyaannya, apakah konklusinya adalah konklusi yang B? Apakah juga bernilai true? Oh, true, ternyata true. Oh, ini benar berarti. Tapi, tunggu dulu. Yang baris 3, true, ternyata hasilnya apa? Bukan true, teman-teman, adalah false. Nah, meskipun yang ini yang baris pertama true, tapi baris ketiga ternyata true, false, ini berarti tidak valid. Kalau kecuali ini ternyata true, berarti itu dikatakan valid. Nah, begitu. Oke. Nah, cara yang kedua tadi bisa didankan. Jadi ini didankan terus diimplikasikan ke sini. Hasilnya tautologi ya, Mbak, pasti enggak. Ya, dicoba aja kalau misalkan enggak percaya saya, Bu, coba aja. Ya, oke. Nah, ini contoh yang lain ya. Contoh yang lain bisa dilihat sama caranya seperti tadi, mana yang hipotesisnya berarti ini sama ini, berarti yang ini sama negasi P, dilihat yang true, ini sama ini, ternyata true, kesimpulannya adalah Q, true ini true, tapi true ini false, berarti ini tidak valid. Ya, argumennya tidak valid. Nah, di sini ada beberapa argumen yang sudah terbukti sahih, teman-teman. Sudah terbukti valid, ya. Ada modus ponen, ada modus tolen,
Ada silogisme disjungtif, ada simplifikasi, ada penjumlahan. Nah, ada konjungsi juga. Nah, coba kalian buktikan. Kalau yang ini, yang pertama, ini tadi sesuai kayak contoh pertama ya. Jadi hipotesisnya jika P maka Q, P ada Q. Ini nggak perlu dibuktikan, tadi sudah. Nah, coba yang nomor 2 sampai nomor 6 ini, coba dikerjakan. Terserah kalian mau boleh pakai cara pertama, boleh cara kedua. Silahkan dikerjakan. Nanti kalau kalian hasilnya ternyata tidak valid, itu berarti salah pengertiannya kalian. Coba dicek lagi yang mana keliruannya, gitu ya. Oke, jadi ada 5 berarti yang buktinya. Yang pertama nggak usah karena sudah. Jadi nomor 2 sampai nomor 6 ada 5 argumen. Di sini sudah terbukti benar, tapi saya pengen tahu seberapa besar pemahaman kalian dalam membuktikan sebuah argumen itu valid atau tidak. Nah, maka bisa kalian kerjakan ini, dikumpulkan minggu depan. Minggu depan. Jumat ya, Jumat. Oke, ini tugasnya. Nah, berarti yang tidak melihat video ini berarti tidak tahu kalau ada tugas. Ya, ini ada tugas membuktikan bahwa tadi argumen dari nomor 2 sampai nomor 6 itu sudah terbukti benar. Boleh pakai cara 1 atau cara 2. Mau pakai dua-dua caranya juga boleh. Bagus. Itu. Ya, oke. Nah, ini yang terakhir, selesai yang terakhir ini hanya cuma semacam biar pengayaan aja, pengetahuan aja. Sebenarnya dalam matematika itu ada aksioma, ada teorema, ada lemma, ada kolorasi. Aksioma itu adalah proposisi yang diasumsikan benar. Jadi proposisi yang diasumsikan benar. Jadi hanya sebatas asumsi. Nah, berarti padahal kita tahu ya proposisi harusnya benar atau salah. Kalau masih ragu-ragu, berarti kan bukan namanya proposisinya. Ini kita mengasumsikan. Sehingga kalau diasumsikan ini biasanya dipakai untuk membuktikan sebuah teorema. Kita asumsikan dulu. Kalau misalkan ternyata asumsinya salah, berarti tidak terbukti, gitu ya. Nah, contoh-contohnya seperti ini. Ya, kalau teorema itu proposisinya sudah terbukti benar. Teoremanya itu biasanya sudah terbukti benar. Nah, kalau bentuk khusus dari teorema di bawahnya itu ada lemma, ada kolorasi sebenarnya juga hampir sama, sudah terbukti benar. Cuma ini cuma istilah-istilah saja, biasanya ada aksioma, teorema, lemma, korolari. Nah, tapi biasanya kadang saya waktu kuliah mesti ada teorema, padahal sebenarnya sudah terbukti benar. Itu disuruh buktikan lagi sama dosen saya. Nah, ini contoh-contoh teoremanya seperti apa, ini bentuk korolari, ini lemma. Saya nggak terlalu, kalau orang TI jarang sih pakai teorema, korolari itu apa, lemma itu apa, aksioma, cukup tahu aja ya. Oke, ini adalah slide terakhir saya. Oke, jadi teman-teman, saya stop share dulu. Jadi teman-teman, saya kasih kesimpulan dulu. Jadi kita sudah belajar untuk yang pertemuan kedua kemarin kita kan sudah ada proposisi, kita komunikasikan proposisinya pakai disjungsi, konjungsi atau negasi. Terus habis itu kita membuktikan dua buah proposisi majmuk itu dikatakan ekivalen atau tidak. Itu kita bisa menggunakan tabel kebenarannya pakai sesuai atau tidak. Boleh cara yang kedua adalah menggunakan hukum-hukum logika tadi. Nah, ada istilah yang lain, ada disjungsi eksklusif tadi atau eksklusif or. Bedanya apa sama or yang biasa? Bedanya kalau yang or yang biasa berarti jika pokoknya ada salah satu ada true-nya aja udah benar. Ya, atau dua-duanya boleh. Tapi kalau justru kalau eksklusif or itu dia hanya bernilai true. Dia hanya bernilai true ketika salah satunya jadi true false atau false true. Yang lain true true itu berarti false, false false juga pasti false. Ya. Terus dan ada implikasi teman-teman. Yang bentuknya seperti apa? Yang jika P maka Q. Untuk tabel kebenarannya yang bernilai false hanya ketika true false. Kalau false true masih true. Nah, ada implikasi, selanjutnya ada biimplikasi. Kalau implikasi tadi hanya satu arah, kalau biimplikasi cara bacanya P jika dan hanya Q. Jadi berlaku jika P maka Q dan jika P maka Q. Ya. Oke, terus ada juga yang terakhir tadi ada argumen. Nah, bagaimana cara membuktikan argumen bisa pakai dua cara. Cara yang pertama adalah kita lihat, kita buat tabel kebenarannya dulu, terus kita cek hipotesisnya yang mana dulu, kita lihat hipotesisnya yang mana true-true, kesimpulannya juga harus true. Atau hipotesisnya itu kalian kombinasikan dengan dan, habis itu hasilnya diimplikasikan ke
kesimpulan. Hasilnya tautologi atau enggak. Kalau tautologi berarti valid. Kalau bukan tautologi berarti tidak valid. Nah, terakhir ada tugas. Tadi ada 6 argumen. Ada 6 argumen sebenarnya sudah terbukti benar. Argumen yang pertama itu sudah tadi sesuai contoh pertama. Ya, yang ini yang 5 dari nomor 2 sampai nomor 6 dikerjakan kalian. Saya ingin tahu seberapa besar pemahaman kalian mengenai cara membuktikan sebuah argumen valid atau tidak. Ya, dikumpulkan untuk hari Jumat. Jadi Jumat tidak ada materi, hanya mengumpulkan tugas saja. Jumat jam berapa kita? Jam 9.30 sampai 11.30. Silakan dikumpulkan nanti di e-learning kita. Oke, gitu aja. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, boleh komentar di e-learning ya, di forum. Nanti saya buatkan forum. Semoga sudah bisa komen-komen ya. Oke, kalau belum bisa wapri saya ya. Silahkan ya. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat buat kita semua. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata, karena saya hanya manusia biasa, kadang ada salah-salah katanya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.